Dan semua orang, semua agama, semua bangsa inginnya sehat setiap hari. Ternyata saudara-saudara, firman Tuhan sendiri juga menghendaki semua umatnya sehat. Mari kita lihat kehendak Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian saudara-saudara. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya memutuskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Hamasiah. Ada amin saudara-saudara? Haleluya. Firman Tuhan menghendaki bukan hanya tubuh kita yang sehat, tapi juga roh dan jiwa kita. Itulah kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan saudara-saudara supaya kita sehat. Maka Tuhan menginginkan supaya roh jiwa kita tidak tercemar yang membuat sakit. Mari kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. Selanjutnya, hai yang terkasih, karena memiliki janji-janji ini, kita dapat menyucikan diri kita dari semua pencemaran daging dan roh, sambil menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Elohim. Luar biasa. Tuhan menghendaki tubuh roh jiwa kita terpelihara sehat sampai akhir zaman. Tapi Tuhan juga menginginkan kita hidup dalam kekudusan sampai akhir zaman. Jangan sampai selama hidup di bumi kita tercemar, baik daging, roh jiwa kita. Jangan sampai tercemar. Kalau sampai tercemar, kita sakit. Haleluya. Dan bagaimana Tuhan sebenarnya sudah melakukan segala sesuatu, saudara-saudara. Setiap sakit, setiap apa yang kita lakukan sebenarnya berkaitan dengan Tuhan kita. Elohim Yahweh, Bapa yang baik, selalu memperhatikan anak-anaknya. Tidak ada Bapa yang membiarkan anaknya sakit, tapi Bapa menghendaki anak-anaknya supaya sehat. Karena itu Bapa melakukan apa saja demi anaknya. Mari kita baca, saudara, kitab Tehillim atau Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, saya lebih banyak menyampaikan firman karena saya mengajarkan firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Berkatilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah melupakan semua kebaikannya. Kebaikan yang bagaimana? Ayat 3. Dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Siapa yang melakukan itu? Elohim Yahweh, Bapa kita, mengampunkan dosa kita, menyembuhkan kita. Ada kata dosa, pengampunannya, ada kesehatan. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita amati di dalam firman Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya adalah kematian. Dosa membawa atau menyatu dengan kehidupan kita. Kita hidup akhirnya mati. Tapi sebelum mati ada di tengah-tengahnya, namanya sakit penyakit. Jadi sebelum mati sakit dulu. Ada yang tersiksa, ada tidak. Dan ada pasangan yang sejoli, saudara. Penyakit dan dosa itu pasangan yang tidak bisa dilepaskan. Penyakit dan dosa. Dan pasangan yang lain, saudara,
Terima kasih Pak, minumnya. Kemudian saudara-saudara, ada pasangan sejoli yang lain, penyakit dan kematian. Nggak bisa lepas itu. Kalau sakit mesti akhirnya mati. Sebelum mati sakit. Orang berbuat dosa upahnya sakit. Setelah sakit mati. Itu kehidupan. Di dalam kitab suci intinya seperti ini, saudara. Karena itu tadi dikatakan, terpeliharalah roh dan jiwamu sampai akhir zaman. 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan, supaya jangan ada pencemaran atas dagingmu, rohmu, tapi jagalah, pelihara dalam kekudusan. Itu pesan Tuhan yang utama. Dan itulah kehendak Bapa yang sempurna, saudara. Dan semua itu terjadi karena Bapa mengasihi, saudara. Bapa itu bertindak sebagai Bapa yang menyembuhkan. Coba saudara baca di dalam Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26, di situ apa yang dikatakan? Bahwa lalu berfirmanlah Dia, Bapa kita ya, Keluaran 15 ayat 26. Jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memperhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Bahasa aslinya saudara, di bahasa Ibrani, Yahweh yang menyembuhkan kamu itu adalah Yahweh Rafa. Saya ajak saudara berlatih setiap hari ya, pagi. Bapa, engkaulah Yahweh Rafa. Kami mohon hari ini sehat-sehat saja. Sehat walafiat. Mintalah. Sebab Yesua HaMashiach dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 mengatakan, intinya demikian, orang yang meminta akan diberikan, karena yang meminta akan menerima. Kalau saudara percaya, terjadi. Jadi itulah saudara, Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan secara sempurna kecuali Yahweh Elohim. Jadi demikianlah itu saudara-saudara, segala sesuatu bisa terjadi atas seizin Bapa yang di surga. Saudara pernah baca kisah Ayub? Ketika setan itu berkeliling-keliling di angkasa ya, melihat kehidupan Ayub, keluarganya dalam damai sejahtera. Ketika dia menghadap di takhta Yahweh bersama para malaikat yang lain, yang Yahweh berkata kepada setan, lihatlah keluarga Ayub damai sejahtera. Kemudian Satan mengatakan apa? Ya, karena kan engkau berkati, engkau pagari. Coba kalau enggak, pasti dia akan meninggalkan engkau. Nah, setan begitu. Terus maunya apa? Ya akan saya cobai, silakan, tapi nyawanya jangan. Mulailah setan bergerak, mengambil hartanya, anaknya, ya. Jadi yang mendatangkan prahara setan, yang mendatangkan kecelakaan setan, yang mendatangkan sakit setan. Betul? Tapi seizin Bapa. Seizin Bapa yang di surga. Karena itu saya selalu menekankan, akrablah dengan Bapamu, banggalah dengan Bapamu di segala tempat.
karena Dia yang menyembuhkan penyakitmu, yang melindungi engkau, memagari engkau, itu Bapa. Jadi banggalah dengan nama Bapa di seluruh tempat, dimanapun. Kabarkan nama Bapamu. Banggalah dengan nama Bapamu, bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan yang di atas, tapi Yahweh Elohim. Itu namanya. Jadi orang yang mengatakan ya berkat Tuhan yang di atas, alasannya apa? Takut kalau kepercayaan kita diketahui mereka. Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa saudara menyebut itu di depan umum? Karena saudara takut mengakui Bapamu ketahuan namanya oleh mereka. Jadi saudara egois, mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kena sakit jangan harap ya, saudara harus datang lagi kepada Bapa. Jadi itulah kuncinya, saudara. Segala sesuatu memang indah pada waktunya. Pada waktu apa? Pada waktu Bapa Yahweh selalu memagari kita, melindungi kita. Ketika pagar itu dicabut oleh Bapa Yahweh, setan bisa masuk ke dalam kehidupannya. Itulah yang dimaksud pencemaran daging dan roh. Bisa masuk ke dalam hidupmu, kekudusanmu bisa jadi kotor. Karena apa? Terbuka pagar itu. Jadi kita melihat di sini. Ya. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, kok setan bisa menghadap di takhta Yahweh? Memang. Para malaikat di ayat 2 itu, para malaikat datang menghadap Yahweh pada waktu sidang. Setan juga datang. Setan juga makhluk roh, diizinkan. Sampai kapan setan menghadap Bapa? Sampai sekarang pun masih. Setan sekarang di mana? Di atas. Wahyu 12 mengatakan dia belum datang. Itu kebenaran. Jadi datangnya besok akhir zaman, Wahyu 12 itu ketika Michael, malaikat, perang sama si naga ini. Si naga kalah, membawa sepertiga dari malaikat yang lain, turun ke bumi. Si naga itu namanya Satan. Dan si naga ini akhirnya nanti memberi kuasa kepada The Beast 666 yang muncul dari laut ataupun yang dari bumi, muncullah. Nah sekarang yang ada di antara manusia apa? Itu roh-roh setan, roh-roh najis yang berbeda dengan Satan. Itu berkeliaran. Nah nanti kami ajarkan khusus tentang Satan. Ya. Ini sekarang kita topiknya beda, ya. Tapi sekilas tentang itu. Jadi saudara, ada hal yang membuat kita ini jatuh dalam Satan. Banyak contohnya saudara. Ada karena kelemahan fisik biasa saudara, mungkin sejak lahir. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 23 itu mengatakan tubuhmu itu kan lemah, kalau melayani sering lemah ya. Kamu itu ya sedikit-sedikit minum sedikit anggur gitu biar tubuhmu hangat. Berarti apa? Ini kelemahan fisik biasa. Sebenarnya kan semua yang melayani nggak boleh minum anggur ya tadi. Ya kerjakan Anda. Tapi itu karena tubuhnya boleh minum anggur sedikit saja. Itu kisah di 1 Timotius 5 ayat 3. Itu sakit biasa, lemah, kelemahan. Ada sakit yang karena apa? Dosa. Contohnya adalah orang yang tidak mau mengampuni. Kalau tidak mau mengampuni, itu berarti melecehkan pengampunan dari Yesua. Yesua mengatakan, menggambarkan satu ilustrasi, utangnya sudah dilunasi, tapi orang itu malah menagih orang yang berutang lagi terus menerus menekan. Nah, jadi ketika Bapa Yahweh mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni sesama kita. Bahkan Yesua Mesias mengajarkan orang yang berdoa
tapi belum menyelesaikan pengampunan dengan orang lain, doanya ditolak Bapak. Meskipun nangis-nangis tetap tertolak sebelum berdamai dengan orang lain. Sebelum bisa mengampuni orang lain, doa itu tertolak. Meskipun keras sekali suaranya, nangis-nangis, tetap tertolak. Ampuni dulu, berdamai dulu dengan orang lain, baru berdoa, baru diterima. Itu ajaran Tuhan. Nah, kalau dia tidak mau mengampuni terus, akhirnya sama Tuhan dikasih mana? Dikasih algojo supaya menyiksa dia. Kita baca saudara di dalam kitab Matius atau Matius 18 ayat 34. Dan dengan marah tuannya itu menyerahkan dia kepada para algojo sampai dia dapat membayar kembali semua apa yang dipinjamkan kepadanya. Itulah saudara disiksa oleh namanya sakit. Ya, di dalam Matius 18 ayat 34 ya. Kalau saudara sebelumnya saudara baca, saudara akan tahu di sini bagaimana tuannya itu marah. Bagaimana orang itu tidak bisa mengampuni sesamanya. Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, rezekinya seret, usahanya seret, semua yang diusahakan terbatasi hasilnya. Tubuhnya lemah dan sakit, keluarganya perang terus tiap hari, masalah sedikit rame, padu, ya, padudut, rame terus. Itu keluarga yang nggak ada sejahtera. Keluarga kami sejak saya nikah nggak pernah namanya rame. Anak sama orang tua sama anak, suami istri nggak pernah rame, nggak pernah padu gitu. Kami tiap hari memulai dengan doa minta dijaga. Dan saya melihat dengan roh malaikat Bapa itu menjagai, menuntun. Damai sejahtera itu kami nikmat. Semakin hari, semakin umurnya tambah, ya, itu damainya semakin mengalir banyak. Berkahnya juga tambah. Ya. Kalau orang Jawa tambah anak, tambah rezeki. Ya. Nah, kalau kita juga sama, semakin tambah kasih kita, semakin tambah berkah. Jadi pengampun itu penting, saudara. Saya pernah saksikan, saudara, mendoakan di salah satu rumah sakit di Jogja ini karena saya diperintahkan Roh Kudus. Siang-siang saya diperintahkan datang ke rumah sakit ini, ke kamar ini jelas sekali. Namanya ini dari kota lain. Ya. Sedang di situ kamu sudah kenal, datang saja. Doakan, sembuhkan. Saya datang sudah. Kemudian sudah kenal. Kemudian sama seorang ibu sekitar umurnya 48 tahun. Ketika saya datang, saya mau berdoa. Tuhan katakan, gak usah berdoa, suruh dia mengampuni anaknya. Kaget saya. Kemudian saya bicara banyak tentang pengampunan, soal hubungan orang tua anak. Dia marah-marah, saudara. Sakit bisa marah-marah jadi seperti itu. Lalu dituding-tuding. Pendeta apa kamu? Datang ke sini cuma mau menjelek-jelekkan saya. Saya dengerin saja. Ya, saya dengerin dengan tenang. Terus saya bilang, ibu ke rumah sakit mau apa? Ya tidak sehat, mau sehat tapi sehat umur panjang. Karena itu saya datang ke sini supaya ibu umurnya panjang, sehat. Mengapa? Mengatakan soal anak saya. Saya memang sama anak saya sekarang di Bandung itu memang saya sudah buang dia. Enggak, saya anggap anak. Karena sangat kurang ajar. Tidak saya jelaskan ya di sini soal isinya, tapi intinya gini. Jadi saya merupakan dia. Terus saya bilang, itu anak ibu, darah daging ibu. Ibu harus mengampuni dia, menarik dia kembali. Enggak bisa. Harga diri saya di mana? Saya langsung, ya di dalam diri ibu. Ibu sombong aku. Mau pendeta malam bilang saya aku sombong, pendeta apa itu? Ya saya tahu itu ada dorongan dari Roh
mujizat untuk melemahkan saya. Nah, saya sudah terbiasa tuh kayak ketika kelepasan. Saya pernah dikatakan, pendeta nggak puasa, datang ke sini nggak doa khusus, nggak berpuasa. Padahal saya puasa. Ya, nggak puasa, nggak begini-begini. Nah, tenang aja, itu suara untuk melemahkan. Setan itu kan penuduh, ya, si penuduh, melemahkan. Tapi saya dengan itu saya buang kata-kata itu. Akhirnya ibu ini, ya udah kalau ibu nggak mau sembuh, sehat, saya pulang. Tidak bisa, sudah masuk sini nggak bisa keluar. Wah, anak saya ini raja ya. Kemudian ibu maunya apa? Sehat, didoakan. Saya tidak mau doa. Ibu mengampuni, ibu sehat. Rumus mana itu? Tuhan Yesus. Rumus Tuhan Yesus. Di firman Tuhan, pendeta saya nggak pernah ngajari saya tentang itu, pengampunan dan kesembuhan. Ya karena pendeta itu mungkin lalai atau belum sempat. Ya, kan nggak menyinggung saya kan bilang gitu. Akhirnya dia ya banyak perdebatan, akhirnya menyerah. Oke, saya diajari cara mengampuni. Dan saya ngomong-ngomong, akhirnya ibu ini bisa ngomong. Ketika saya suruh nyebutkan nama anaknya, tidak bisa mulutnya mengatakan itu. Tapi saya terus saya katakan, akhirnya bisa menyebut anaknya itu. Ketika dia bisa menyebut anaknya itu, menangis dia histeris. Kemudian saya tuntut untuk mengampuni, akhirnya bisa. Akhirnya terus dia memeluk itu di rumah kita kan ada bantal ya. Tulang rusuk, oh anakku gini. Sekarang ibu sudah mengampuni betul. Sekarang juga kasih karunia Bapa datang, ibu sembuh. Dan anak ibu sekarang juga beli tiket pulang untuk menemui ibu. Pak, kalau ngomong jangan asal ngomong Pak, nggak mungkin itu, kan saya belum mengontak. Saya bilang, Yahweh Elohim Maha Kuasa Maha Tinggi, Yahweh Sama, Yahweh Jireh, Yahweh Rama. Apa itu? Tak jelaskan satu-satu. Akhirnya ibu itu bangga. Saat itu nggak sadar dia akan ngomong terus, semangat, senang ketemu anaknya, mau ketemu anaknya. Akhirnya duduk. Ibu sudah sehat, berdiri Bu. Wah, saya coba angkat tangan, lepas aninya itu infusnya, lepas di. Nanti kalau dimarahin dokter, tanggung jawab saya gitu. Terus itu sehat. Terus karena saya ngebel, perawat datang, saya bilang itu, wah nggak mungkin Pak, nggak bisa, ya nanti diperiksa. Kalau diperiksa saya suruh pulang. Akhirnya saya pulang kan. Kemudian sore harinya sekitar jam 8 ada telepon, dia sudah sembuh, anaknya sudah luar biasa kan? Ketemu dan sehat tanpa didoakan. Karena ketika orang diampuni dosanya, dia sehat. Seperti Yesus mendoakan, lebih mudah mengatakan bangkit dan berjalanlah atau dosamu sudah diampuni. Jadi itulah saudara, salah satu sakit karena tidak mengampuni, karena dosa. Terus ada yang bilang pada saya, Pak, buktinya banyak orang berdosa, jual sabu-sabu, pembunuh bayaran, koruptor, itu umurnya panjang Pak. Saya bilang, peraturan, undang-undang, firman Tuhan ini hanya berlaku untuk umat kudus miliknya. Ketika Bapa datang melalui Mose di Bukit Sinai, dia tujukan kepada bangsa miliknya. Semua aturan berlaku untuk umat Yahweh, bukan yang lain. Karena yang diperhitungkan untuk keselamatan umat Yahweh. Kalau bangsa-bangsa lain jelas itu sudah ada tempatnya sendiri. Karena sudah ada domba dan kambing. Kan sudah ada. Ngapain ngurus kambing? Ngurus domba.
Murid-murid dipesan oleh Yesua, kamu nggak usah kemana-mana, datang aja kepada domba-domba yang tersesat. Jadi itulah saudara. Jangan firman Tuhan untuk kita, bukan untuk orang lain di luar kita. Jadi jangan melihat orang lain di luar, tapi lihatlah hubungan kita dengan Tuhan. Itu karena salah satu contoh aja ya, saya sebutkan tentang tidak mengampuni. Ada banyak dosa lain sudah. Jadi gini ya, ketika dosa itu melekat di pikiran dan hati kita, tubuh kita sakit. Ketika pikiran dan hati kita melecehkan nama Bapa, melecehkan pengorbanan darah Yesus, tubuh kita terbuka untuk semua sakit penyakit. Ketika pikiran hati kita sehat berhubungan dengan Bapa, maka tubuh kita tertutup untuk semua sakit dan kita dibuatnya sehat. Itu adalah rumus di dalam kitab suci. Coba orang yang suka marah-marah terus tiap hari, dongkol, bersemut, saudara ya, umurnya 50 tahun ke atas itu sudah surut, berkeriput, nampak tua. Betul? Betul ya. Tapi kalau tiap hari bersuka cita, banyak senyum, ya seger terus. Saya umurnya 67 tahun, istri saya 63. Ketika masuk di satu tempat wisata, kan ada tulisan lansia menunjukkan KTP gratis. Nah, semua anak-anak itu sudah masuk, saudara sudah masuk, kami berdua masuk karena ngurus tiket. Kok nggak bayar Pak Bu? Itu kan lansia. Nah, mana KTP-nya? Tunjukkan. Mereka melongo terus. Betul Bu lansia, betul Pak lansia. Ayo KTP, kamu percaya KTP enggak? Ya, silakan masuk. Ya. Jadi itulah saudara. Jadi di dalam Tuhan itu umur boleh bertambah, tapi fisik jiwa sehat. Ya. Seperti itulah yang dikehendaki Tuhan atas kita. Jadi sehat itu penting sudah. Kemudian sakit berikutnya adalah karena roh jahat. Kita lihat Markus 9 sudah. Ayat 17 dan seterusnya. Saya bacakan ya semuanya. Markus 9 ayat 17 sampai 27 ini menarik sudah. Dan sambil menjawab, seorang dari kerumunan orang itu berkata, Guru, aku membawa kepadamu anakku yang memiliki roh bisu. Dan di mana-mana roh itu mencengkeramnya, membantingnya, dan dia berbusa dan menggertakkan gigi-giginya dan terkejang-kejang. Maka aku berkata kepada para muridmu agar mereka mengusirnya, tetapi mereka tidak sanggup. Jadi murid Yesus mendoakan tidak sanggup. Dan sambil menjawab kepadanya dia berkata, hai generasi yang tidak percaya. Ini ditujukan kepada murid-muridnya yang mendoakan kata, sampai kapan aku ada bersamamu? Sampai kapan aku harus bertenggang rasa terhadap kamu? Bawalah dia kepadaku. Dan mereka membawanya kepada dia, dan segera setelah melihat dia, roh itu mengguncangkannya, dan setelah jatuh ke tanah, anak itu terguling-guling dengan berbusa. Dan dia menanyai ayahnya, sudah berapa lama yang seperti itu terjadi padanya? Dan dia menjawab, sejak kecil. Bahkan seringkali roh itu juga melemparkan dia ke dalam api dan ke dalam air sehingga dapat membinasakan dia. Namun jika engkau dapat melakukan sesuatu, tolonglah kami dengan berbelas kasihan pada kami. Ya, Markus 9 ayat 23. Dan Yesus berkata kepadanya, sekiranya engkau dapat percaya, segala sesuatu mungkin bagi yang percaya. Dan sambil berseru, segera
Segera ayah anak kecil itu berkata dengan linangan air mata, "Aku percaya ya Tuhan, tolonglah ketidakpercayaanku ini." Dan ketika melihat bahwa kerumunan orang dengan cepat berkumpul, Yesua menghardik roh najis itu dengan mengatakan kepadanya, perhatikan, "Roh bisu dan tuli, aku memerintahkan kepadamu, keluarlah darinya dan jangan masuk lagi kepadanya." Dan sambil berteriak dan mengguncangkannya berkali-kali, roh najis itu keluar dan anak itu menjadi seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Dan sambil menggenggam tangannya, Yesua membangunkan dia dan dia pun bangkit. Saudara-saudara, kita melihat di sini dengan jelas Yesua mendoakan orang yang sakit itu bukan dalam namaku, atau kalau kita doa dalam nama Yesus sembuhlah kamu, bukan, tapi rohnya diusir dulu. Roh bisu dan tuli, karena dia bisu tuli, roh bisu tuli keluar dan jangan kembali lagi. Ingat kata-kata jangan kembali lagi disampaikan ya kalau mendoakan, misalkan Esther mendoakan temannya, nah itu rohnya diusir terus jangan kembali lagi. Nah, pernah juga saya mendoakan, rohnya bilang, "Saya suruh pergi kemana?" Saya langsung bilang, "Ke gurun Sahara yang jauh sana, jangan kembali lagi." Jadi apa saudara-saudara? Anak ini sakit, seperti mirip epilepsi ya, ayah. Tapi dia ternyata digerakkan oleh roh bisu dan tuli. Jadi yang membuat dia itu sakit sejak kecil itu roh bisu dan tuli. Ketika roh bisu tulinya lenyap, dia sehat. Itu luar biasa dalam kehidupan. Dan saya banyak melakukan hal yang seperti ini untuk hal yang roh jahat yang mampir di rumah orang ini. Jadi ini saudara-saudara, mengapa anak kecil ini sejak kecil dimasuki roh bisu dan tuli? Ada banyak kemungkinan. Pertama saya beritahu, orang yang terlibat okultisme dan perdukunan, orang yang melakukan paganisme, penyembahan kepada dewa-dewa, itu adalah rumah bagi roh-roh jahat, roh-roh najis. Orang yang melakukan itu berarti membuka diri. Saya pernah menemui seorang bapak membawa anaknya, mengajak saya ke rumahnya, anak remajanya sekitar anak kelas 2 SMA. Dia mengajak saya. Dia itu memang bisu, sukanya nongkrong. Dia lantai 2 itu di atas itu, dia tangga naik nongkrong di situ jumonyo. Dia memang nggak bisa ngomong, tapi matanya tajam. Ketika saya datang, saya tidak langsung mendoakan, tanya bapaknya, "Itu sejak kapan Pak?" "Ya sejak kecil." "Mengapa dia bisa begitu?" Dia nggak menjawab. "Nggak tahu ya Pak." Terus saya cerita seolah-olah orang itu tentang perdukunan dan seterusnya. Akhirnya dia nggak sadar ngomong sendiri, "Dulu Pak saya itu pernah itu." Nah itu Pak, saya serahkan ke dukun supaya saya ini dapat pekerjaan bagus dan juga dapat penghasilan. Ya sampai sekarang itu masih Pak. Nah, wujudnya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya saya lewat dukun ini menyebutkan. Saya katakan, jadi sumbernya Bapak. Kalau Bapak bertobat, Bapak bisa disembuhkan. Nah, anak Bapak bisa sembuh. Bertobatnya gimana? Barang-barangnya keluarkan di sini, yang dari dukun yang zaman dulu. Wah, ada yang saya tanam, ambil. Kemudian dikumpulkan, ada kayu cendana kecil, ada macam-macam ya. Itu akhirnya dikumpulkan, "Pak, ini sumbernya. Sekarang Bapak putuskan dulu hubungan dengan perdukunan itu, mau dia putuskan dulu. Setelah kami putuskan, rohnya kami usir dari dia, dari bapaknya itu ya. Kemudian semua barang kami bakar,
kami tanam di tanah, kami bicara sama anak itu. Ketika dalam pembakaran, anak itu bereaksi, saudara, gulung-gulung dia. Itu kasihan Pak, dari lantai itu ke bawah. Saya bilang nggak usah, Bapak di sini tetap bersama saya. Nggak akan mati dia. Nanti kalau luka saya akan sembuh. Kemudian akhirnya apa, saudara? Ketika kami tanyai anak itu, dia bicara dengan bahasa, bukan bahasanya sendiri. Dia berbicara suaranya sangat besar. Dia mengatakan sesuatu yang seperti itu. Salah satunya ketika saya tanya, mengapa kamu tinggal di orang ini? Dia katakan, karena orang tuanya sudah menjadi anak saya, sudah menjadi pesuruh saya. Jadi orang tuanya menyerahkan anak ini kepada saya, jadi saya berhak kepada anaknya. Kemudian tanpa banyak bicara, saya usir roh itu tidak mau. Dia minta agar disediakan payung di tepi jalan raya ini. Di bawahnya ada bunga-bunga, kemudian disulut kemenyan, baru dia mau keluar. Dia minta begitu. Maka saya katakan, hai roh jahat, kamu itu bukan apa-apa. Kamu harus tunduk pada saya. Demi nama Yesus, apa alasanmu keluar dari anak ini? Dia menjerit-jerit kepanasan, akhirnya pergi dengan suara melengking. Dia rebah seperti orang mati dalam ini tadi. Dan kami doakan dia sehat, segar. Sejak saat itu kami ajari orang tuanya, anaknya untuk firman Tuhan. Saya katakan, Bapak sudah jadi Kristen kapan? Wah, ini keturunan kami itu keluarga besar Kristen. Oh gitu kan. Tapi Kristen yang gimana Pak? Yang tanpa kitab suci. Dia bangga. Kami tidak pernah baca kitab suci. Kami menurut saja apa kata pimpinan dan teman-teman gereja. Nah, jadi itulah saudara. Dan banyak yang terjadi. Mengapa penyesatan terjadi kepada banyak dunia? Karena banyak dunia tidak mau mendengar firman Tuhan langsung. Ya, itulah saudara-saudara yang disebabkan karena sakit. Dan di dalam 2 Korintus 6, saudara, dari sebelum Korintus 7:1 ini sudah pernah saya bacakan, itu disebutkan bahwa kita harus keluar dari Kasdim dan Babil. Itu berkaitan dengan apa yang sudah pernah katakan. Juga yang saya sampaikan bulan yang lalu, ajaran Nikolaus, ajaran Isabel di dalam Wahyu 2 ya, di gereja Pergamus. Gereja Efesus itu menolak ajaran Nikolaus yang dibenci Tuhan. Kemudian gereja Pergamus itu mengizinkan ajaran Nikolaus berkembang, ajaran Isabel berkembang. Intinya ajaran Nikolaus dan Isabel itu, kalau ajaran Nikolaus adalah memperbolehkan gereja jemaat itu mentolerir dengan tradisi paganisme, penyembahan kepada alam, kepada makhluk-makhluk roh. Ya, itu yang terjadi sudah. Nah, wujudnya adalah sama, ajaran Isabel sama, mengizinkan orang makan bekas penyembahan berhala salah satunya. Itu adalah ajaran yang dibenci Tuhan. Kriteria penghakiman akhir zaman adalah ajaran itu benar atau tidak. Jadi paganisme, okultisme itu masuk dalam kriteria penghakiman akhir zaman. Karena di dalam kitab Wahyu 2 dan 3 itu ada semua, saudara, setiap gereja. Jadi di situ jelas sekali. Jadi orang yang suka atau memang sengaja tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, itu dosa membuat sakit, saudara. Seperti saya katakan, orang yang mengadakan selamatan orang yang meninggal dengan topeng biston, penginjilan, penghiburan keluarga, atau orang yang menghadiri acara itu masuk perangkap dosa ajaran Isabel dan Nikolaus, dan upahnya sakit dan akhir zaman dibinasakan.
Itu adalah seperti itu. Orang yang ziarah kubur, ya sama, membuka diri, melepas pagar dari Yahudi. Orang yang misalkan mau kawin ke ziarah kubur, orang mau melakukan perjalanan jauh ke ziarah kubur dulu, itu membuka pagar untuk roh-roh jahat masuk sewaktu-waktu penasaran. Itu adalah hal yang paganistik, saudara. Dan di dalam kitab Wahyu 2 ayat 16 itu dikatakan, kalau tidak bertobat, Tuhan datang akan memerangi orang itu. Siapa yang diperangi? Yang melakukan ajaran-ajaran Nikolaus, yaitu yang berteman dengan tradisi duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi sebenarnya sakit penyakit semua itu sama. Dan orang yang menyembah, mempermuliakan setan atau roh-roh jahat itu berarti mengundang. Orang yang minta perlindungan dari Tuhan, tapi Tuhannya itu bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi Tuhannya itu adalah okultisme, roh-roh jahat. Itu akan menuai juga. Misalkan ya, bikin rel baru, jalan baru. Kemudian di rel itu ditanam misalkan kepala kerbau atau apa, terus di rel itu dikasih sesaji gitu ya. Itu ditujukan kepada dagang setempat supaya kereta api itu penumpangnya lancar terus, selamat, begitu kan? Tapi kalau sudah melakukan itu, setan atau roh jahat minta balasan darah sekian liter. Karena itu kereta api harus ada yang hancur tiap tahunnya dan penumpangnya mati sejumlah darah yang diminta oleh roh jahat itu. Ketika jalan tol diresmikan, dikasih ubur rampe persembahan supaya lancar jalan tol. Karena sudah mempersembahkan kepada penguasa setempat, roh penguasa setempat jalan tol itu, maka penguasa tempat minta tiap tahunnya jatah darah. Dengan apa? Membunuh orang yang lewat di jalan tol itu, lewat kecelakaan, lewat mati. Kemudian orang yang mati di situ, yang dia sudah berhubungan dengan dukun-dukun, melakukan okultisme, maka ketika dia kecelakaan, wajahnya tidak bisa dikenali. Akhirnya apa? Terbakar atau luka bagaimana, wajahnya tidak dikenali. Itu namanya gampang kita lihat, itu orang yang berkaitan dengan okultisme, dengan pendukung. Kalau kecelakaan wajahnya terbakar habis. Jadi kita melihatnya dari segi rohani. Kalau kita lihat TV dan terlihat, ketika pantai-pantai laut diadakan namanya sedekah laut, berarti dia mempercayai laut itu punya penguasa. Maka penguasa minta jatah tiap tahunnya. Ya, anak-anak sekolah rekreasi tiba-tiba kok turun langsung aja renang padahal sudah dilarang. Diambil 5, kembalikan 2, karena butuhnya cuma 3, yang 2 kembalikan selamat. Yang 3 kalau sudah mati nanti baru dicari ketemu. Sejumlah yang mereka butuhkan. Jadi itulah yang terjadi. Jadi ketika orang datang kepada dukun, kepada paranormal, kemudian membuat sesaji dan melakukan upacara, atau dia datang kepada dewi-dewi, dewa-dewa tertentu untuk minta sedekah berkat, kemudian melakukan upacara-upacara tertentu sesuai yang ditetapkan oleh aturan paganisme itu, berarti dia menyerahkan hidupnya. Keluarganya pasti hancur berantakan, usahanya pasti lama-lama bangkrut. Dan itu terbukti sudah. Saya pernah mendoakan melayani keluarga seperti itu. Karena apa, saudara? Melakukan penyembahan berhala. Ini ada banyak gambar-gambar, saudara, di dinding rumah.
gambar dewi-dewi, dewa-dewa. Di rumahnya ada juga ada kamar khusus untuk mesbahnya. Cerai, anaknya cerai, satunya cerai lagi. Usahanya sukses, akhirnya bangkrut. Tiap hari ramai saudara. Bahkan saya kan diundang situ untuk persekutuan tiap minggunya. Saya datang situ, yang datang kerabatnya banyak saudara. Habis persekutuan ramai lagi. Di depan saya itu ramai, ngomongnya kasar itu. Pokoknya melebihi orang-orang yang ngomongnya kasar. Tapi pada saat Tuhan ada kelepasan terang di rumah itu, bebaslah semuanya. Mengerikan saudara, setan di tempat itu berkuasa. Dan ketika mereka berbalik mendekat kepada Bapa, semua diberikan. Semua orang yang menyadari kesalahannya bertobat kembali kepada Bapa dibolehkan itu. Masih ada kesempatan. Sekarang ini masih ada kesempatan untuk bertobat, berbalik. Kalau kita sudah melakukan hal-hal jahat yang mengundang sakit penyakit datang pada kita, itu kita harus kembali. Ayat terakhir saya bacakan saudara, Ulangan 28 saudara. Ini kuncinya saudara. Ulangan 28 ayat 15 dulu saya bacakan. Saya bacakan ayat 15 dulu. Ulangan 28 ayat 15 yang mengatakan demikian saudara. Dan akan terjadi apabila engkau tidak mendengarkan suara Yahweh Elohim. Perhatikan, tidak mendengarkan suara Yahweh Elohim. Dengan memelihara sambil melakukan semua perintahnya, ini ketaatan, dan ketetapan-ketetapannya yang aku perintahkan engkau pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepada engkau dan menimpa engkau. Salah satunya sakit penyakit. Kita lanjut pada ayat 59 sampai 61. Ini sakitnya saudara. Kemudian Yahweh, ya ayat 59, akan membuat tulahmu luar biasa. Tulah ya. Dan tulah keturunanmu akan menjadi dahsyat dan terus menerus. Perhatikan. Dengan sakit yang jahat dan berkepanjangan. Ayat 60, dia akan membawa juga segala wabah Mesir yang kehadirannya engkau takuti, dan semuanya itu akan melekat kepadamu, kepada umat pilihannya saudara yang tidak mau dengar firman Yahweh. Juga setiap penyakit, perhatikan nih, juga setiap penyakit dan wabah yang tidak tertulis dalam kitab Torah ini, ya, Yahweh akan menimbulkannya supaya menimpa engkau sampai engkau dihancurkan. Yahweh akan menimbulkannya. Penyakit apa itu? Ya COVID, ya macam-macam. Di dalam kitab Torah disebutkan cuma beberapa, tapi muncul sekarang ini namanya stroke, ya. Stroke karena terkenal saudara. Kemudian ada macam-macam lagi karena COVID, ya. Itu semua ada. Yang banyak adalah mengganggu namanya ini ginjal, ya. Itu sangat ditakuti. Dan Tuhan sebenarnya sudah mengatur semuanya. Di samping kita harus taat pada firman Tuhan, kita harus menjaga diri saudara. Nah, ini saya nasihatkan untuk usia 51 sampai 59 pralansia dan 60 ke atas lansia. Minumnya nggak usah pakai gula ya. Latihan nggak pakai gula. Saya tidak pakai gula, istri saya tidak. Nah itu penting ya. Hindari minum-minuman yang tambahan ya, Sprite, ya, sirup-sirup dan seterusnya. Jadi itu harus berhenti. Ya. Kemudian makannya diatur. Kalau sudah lansia, kalau jam 7 pagi makan, ya terus jam 7.
jam 12 makan, jam 12 sore jam 6 ya jam 6 rutin jamnya. Nah itu untuk kondisi fisik bagus. Tapi ada resikonya tidak bisa gemuk. Nah, saya ini sudah tanya dokter, Pak, gimana supaya saya bisa Pak gemuk? Banyak makan yang mengandung gula bisa gemuk. Banyak tidur makannya nggak usah diatur jamnya, tiap saat makan pasti gemuk. Nah, gitu. Tapi efeknya nggak bagus. Nah kalau di bawah 50 nggak apa. Kalau di bawah 50 nggak sakit itu bebas. Makan apa saja bisa. Yang membuat gemuk adalah gula. Tapi kalau sudah lansia, pralansia 50 ke atas, gula tidak dibutuhkan lagi banyak di dalam tubuh. Akan menimbulkan namanya apa? Diabetes, ya. Diabetes. Kalau sudah diabetes kacau, saudara. Nah, jadi itulah yang menyebabkan hal seperti itu. Jadi seperti itu akhirnya terus merembet ke yang lain, saudara. Soal makanan seperti itu kita atur, makanya yang bergizi, ya makanya yang bergizi, bermutu, buah sayur mesti ya kalau pralansia buah dan sayur tiap hari, ya itu mesti. Kemudian ya setidaknya seminggu 3 kali jalan-jalan. Saudara yang punggungnya sering nyeri ya, pinggangnya sering nyeri, pegel-pegel gitu ya, 5 bulan saudara jalan pagi rutin hilang. Pinggang-pinggang pegel, punggung pegel, kalau saudara mau cepat jalan mundur tiap hari selama 10 menit. Ya, itu kan Tuhan melakukan bagiannya yang mujizat. Kita melakukan bagian kita. Masa jalan-jalan harus berdoa pada Tuhan, Tuhan saya minta jalan-jalan. Ya jalan-jalan sendiri, atur sendiri, makanan atur sendiri, ya gitu ya. Itu adalah cara menjaga. Ada yang bingung bagaimana cara tambah gemuk 55. Ya minumnya sekarang nggak usah manis, minum teh ya 2 kali sehari 2 gelas tanpa gula, nanti diet yang bagus. Nah kalau ada senam bagus, seminggu sekali 2 kali 3 kali. Ya, kalau istri saya seminggu 5 kali senamnya. Nah, kalau saya jalan paginya tiap hari pagi jam 4 habis doa pagi jalan-jalan muter-muter itu tanpa alas kaki. Ya itu adalah bagian kita yang bisa kita lakukan. Tapi saudara harus ingat, semua bergantung hubungan kita dengan Bapa Yahweh, bukan olahraganya. Banyak olahragawan mati karena penyakit loh. Ya, pemain sepak bola terkenal mati karena kanker. Ya. Jadi hubungannya dengan Bapa dipelihara. Karena itu yang olahraga pertama adalah doa pujian penyembahan jam 3 pagi. Seperti Yesus kan dini hari. Habis itu jalan-jalan, senam ringan, ambil napas, buang napas, ambil napas dengan hidung, buang napas dengan mulut 5 menit. Ya lari di tempat 5 menit. Jadi paru-parunya kan terlatih ya 5 menit. Jantungnya terlatih, jalan-jalan cepat 5 menit itu melatih jantung. Ya kalau lari-lari tempatnya nggak ada, hubungi Esther ini beli alat lari ya, laris, saya promosi ini. Jadi ini adalah hal yang indah secara. Jadi nggak ada alasan untuk tidak olahraga, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian jauhi hal-hal tradisi dunia, nyadran, ya, ziarah kubur, labuan dan terusnya, selamatan orang yang meninggal dan terusnya, itu harus dijauhi, berhenti. Kalau dilakukan itu mengundang banyak hal, ya, termasuk penyakit-penyakit yang itu stroke, kemudian ginjal dan terusnya. Kemudian di dalam firman ini dikatakan orang yang memberontak kepada Yahweh, yang tahu bahwa satu-satunya Elohim itu Yahweh, tapi dia memanggil nama ilah lain, itu juga mengundang penyakit, saudara.
Jadi kalau yang sudah tahu loh ya, kalau yang belum tahu beda. Kalau yang sudah tahu melakukan memanggil nama ilah lain dosa. Tapi yang belum tahu belum kena hukum. Jadi firman Tuhan menegaskan di Ulangan 4 ayat 39 itu harus saudara pegang. Ulangan 4 ayat 39 pegang di mana-mana. Yahweh Elohim satu-satunya yang di langit di atas, di bumi di bawah. Tidak ada Elohim lain. Di atas hanya Yahweh, di bumi juga Yahweh. Ya, di dalam kitab Ulangan 4 ayat 39 itu adalah kunci. Jadi kalau saudara sudah tahu Yahweh adalah Sang Pencipta Bapa kita, saudara memanggil nama Allah atau nama yang lain, nama Baal, nama Asyera, saudara mengundang penyakit. Nah, itu adalah seperti itu. Penyakitnya penyakit gawat saudara, yang tidak bisa disembuhkan berkepanjangan seperti di sini tadi. Penyakit apa itu? Ya seperti itu tadi saudara. Ya, ada ginjal, ada stroke, ada darah tinggi, ya. Semuanya itu ada. Kanker, ya, dan terusnya. Itu adalah penyakit yang ditimbulkan Yahweh di dalam Ulangan 28 ayat 61 tadi. Nah, dulu belum terkenal, sekarang terkenal, ditimbulkan, dan besok akan timbul lagi penyakit baru. Dan kuncinya kita dekat Bapa. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan hal-hal duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahaya saudara. Khususnya adalah yang menyangkut Yahweh, ajarannya. Karena itu saudara, saya pesan, yang bisa kita lakukan saat ini kita lakukan. Mari semuanya boleh melayani dengan giat, boleh kerja, usaha cari uang dengan giat, bagus saudara. Tapi ingat, jangan meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu apa? Kasih itu pertemuan. Kita harus kasih mula-mula, cinta Yahweh Bapa kita. Kita harus selalu mengutamakan Yahweh. Hari itu harus dimulai dengan pertemuan dengan yang kita cintai, yaitu Bapa kita Yahweh. Puji sembah itu kasih mula-mula saudara. Pelayanan saudara menjadi kering, manusiawi, sosial saja, tanpa kuasa kalau meninggalkan kasih mula-mula. Ingat, semua kuasa bersumber dari Yahweh. Pengetahuan, hikmat, pewahyuan dari Yahweh. Kalau kita meninggalkan hubungan dengan Yahweh, mengurangi hubungan dengan Yahweh, maka kita kehilangan kasih mula-mula dan akhir zaman dihukum. Kasih mula-mula itu penting saudara. Kasih mula-mula ini cinta. Kemanapun saudara bangga dengan nama Yahweh, nama Yesua, itu adalah kasih mula-mula. Saudara berdoa, membaca firman, mempelajari firman, itu mengutamakan Yahweh. Saya kemarin sudah katakan, saya sudah menguasai semua isi kitab suci. Tapi setiap pagi saya membaca kitab suci dan mempelajari itu. Mengapa? Karena yang saya baca itu makanan rohani saya. Saya terus berdoa. Saya terus menyembah Bapa. Itu yang utama. Pelayanan bagi saya nomor 2. Nomor 1 berhubungan dengan Bapa Yahweh. Itu yang utama. Sumber hidup adalah Yahweh Elohim. Sumber keberhasilan, kekayaan, kelimpahan Bapa Yahweh. Marilah saudara, kita lakukan itu supaya nama Bapa ditinggikan, hidup kita sehat, roh jiwa kita terpelihara sempurna. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Haleluya, turunkan pewahyuan, turunkan pencerahan, Roh-Mu bersama umat kudus-Mu di sini membawa semua dalam pertemuan